wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Alhamdulillah rekan-rekan sekalian yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita bertemu secara virtual melalui aplikasi Zoom ini dalam rangka menuntut ilmu syar'i, yaitu belajar bahasa Arab. Ketahuilah bahwasanya belajar bahasa Arab merupakan bagian dari agama. Khalifah yang kedua, Amirul Mukminin Umar bin Al-Khattab pernah bersabda atau pernah berkata, "Ta'allamul Arabiyyata fa innaha min dinikum." Belajarlah bahasa Arab karena sesungguhnya bahasa Arab adalah bagian dari agama kalian. Ya. Dan Nabi kita orang Arab. Al-Qur'an kita diturunkan dengan berbahasa Arab. Kita sholat juga dengan bahasa Arab. Kita haji nanti insya Allah juga yang sudah haji juga menggunakan bahasa Arab. Bahkan ibadah-ibadah yang lain juga kita menggunakan bahasa Arab. Maka kewajiban bagi seorang muslim untuk belajar bahasa Arab, ya. Bahkan ulama mengatakan belajar bahasa Arab merupakan fardu ain. Fardu ain artinya wajib atas setiap muslim untuk belajar bahasa Arab. Karena ada kaidah ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Tidak apabila ada suatu perkara yang itu merupakan penyempurna dari suatu kewajiban, maka dia juga menjadi wajib. Bahasa Arab adalah penyempurna untuk memahami agama ini. Maka merupakan landasan utama. Maka kita wajib untuk belajar bahasa Arab. Dan salah satunya dengan kesempatan kali ini kita belajar di Bisa Learning Center secara online. Insya Allah kita akan belajar materi pertama tentang ilmu shorof. Tentang ilmu shorof. Baik. Anda lanjutkan ya. Nah, ini silabusnya teman-teman sekalian. Silakan dilihat ya. Ini silabus shorof Bisa Learning Center BLC level 1 atau tingkat dasar. Jadi insya Allah kita ada 16 pertemuan. Nih, 16 pertemuan ya Pak ya. Nih ada 16 pertemuan. Dari pertemuan pertama sampai pertemuan 16. Kita cicil satu persatu. Di tiap pertemuan kita insya Allah ada pokok materi, ada pemaparan, dan ada latihan dan tugas. Ya, nanti Anda minta tolong juga kepada teman-teman untuk latihan dan mengerjakan tugas. Ya, karena dengan latihan dan tugas ini insya Allah kita akan memahami materi yang disampaikan. Tape. Kita baca untuk level pertama ya. Atau untuk silabus pertemuan pertama. Mas Alwi kelihatan nggak? Kelihatan. Kelihatan ya. Coba zoom deh. 175 ya Pak. Ya, ini. Ya, kelihatan udah sah. Ya. Level 1, tingkat dasar. Pertemuan pertama. Materi yang insya Allah akan kita bahas. Pertama, pengantar bahasa Arab. Ya. Kemudian kita akan ada materi tentang pembagian kata. Kemudian makna masing-masing kata tersebut dan tanda masing-masing kata tersebut. Jadi insya Allah hari ini teman-teman akan memahami tentang pengantar bahasa Arab, yaitu berisi tentang motivasi akan pentingnya belajar bahasa Arab. Kemudian ada pembagian kata, ya, kata dalam bahasa Arab ada pembagiannya. Kemudian ada makna masing-masingnya, kemudian ada tanda bagi masing-masingnya. Ya. Kemudian di pemaparan ada motivasi tentang belajar bahasa Arab, menjelaskan perbedaan nahwu dan shorof, dan kenapa mulai dari shorof. Yang kemudian yang ketiga menjelaskan makna isim, fiil, dan huruf. Keempat menjelaskan tanda-tanda isim, fiil, dan huruf. Gitu ya. Nanti ada latihannya menentukan jenis kata dalam surat Al-Fatihah. Kemudian menentukan jenis kata dalam surat Al-Falaq. Nanti juga bagi tugas. Step satu-satu. Mari kita lihat di sini ya. Di
buku ini yang dibagi ada 232 halaman, rekan-rekan semua. Yang pertama, berisi kata pengantar, daftar isi, kemudian mengenal ilmu bahasa Arab. Oke, kita masuk ya. Kita baca saja. Sebelum kita masuk, ini peta pemikiran awal. Ya, jadi kalau belajar itu untuk lebih mudah ada petanya dulu. Nah, peta pemikiran kita di sini ada misalnya ada peta pemikirannya di dalam bahasa Arab itu dikenal ada istilahnya kalimat, ya, al kalimatu, ya, ada al kalimatu. Apa arti al kalimatu? Al kalimah itu artinya kata, kata. Di dalam kalau dalam bahasa Indonesianya kata, dalam bahasa Arabnya kalimat. Apa itu kalimat? Yaitu lafaz yang memiliki makna. Kata atau dalam bahasa Arabnya kalimat itu adalah lafaz yang memiliki kata. Atau lebih dasar lagi, Anda akan sampaikan, lafaz itu terdiri dari huruf. Misalnya, kita sebut abi, abi, artinya bapak, gitu ya. Abi ini terdiri dari dua huruf. Ada huruf ba, ada huruf alif, dan ada huruf ba. Susunan alif dan ba, susunan huruf-huruf ini menjadi lafaz, yaitu abi. Lafaz yang memiliki makna namanya kalimat. Lafaz yang memiliki makna namanya kalimat. Jadi kalau huruf-huruf disusun, kemudian jadi lafaz yang punya makna namanya kalimat. Nah, inilah yang kita bahas kalimat. Atau dalam bahasa Indonesianya kata. Kalimat dalam bahasa Arab atau kata bahasa Indonesianya ada 3 jenis di bahasa Arab. Yang pertama ada fi'il. Fi'il ini apa? Fi'il artinya kata kerja. Fi'il kata kerja. Kemudian isim. Isim. Atau di sini tulisnya al-ismu. Al-ismu. Apa itu al-ismu? Al-ismu artinya kata benda. Kata benda. Ya. Kemudian yang ketiga ada al-harfu. Al-harfu. Apa itu al-harfu? Al-harfu artinya huruf. Al-harfu artinya huruf. Namun huruf yang dimaksud bukan huruf yang tidak punya makna, tapi huruf yang punya makna. Huruf yang punya makna. Jadi contoh huruf apa? Misalnya kalau dalam bahasa Indonesia ada namanya conjunction, kata hubung. Contohnya apa? Di, ke. Itu kan ada artinya. Di artinya apa? Ya di sini, menunjukkan tempat. Ke artinya apa? Menunjukkan tujuan. Yang artinya yang menyambung. Misalnya ayah yang penyayang. Yang itu artinya huruf, tapi yang punya makna. Ya, itu dalam bahasa Arab disebut huruf. Jadi dia bukan kata benda, bukan kata kerja. Oke, kita balik lagi ke al-fi'lu, fi'il, kata kerja. Kata kerja dalam bahasa Arab ada 3 jenis. Ada 3 jenis. Yang pertama madin. Apa arti madin? Madin artinya yang telah lampau. Yang telah lampau. Jadi kata kerja yang telah lalu. Kata kerja yang telah lalu. Yang telah lampau. Untuk memudahkan, madin ini dikasih tambahan telah. Telah makan, telah minum, telah pergi. Kalau ada kata telah, berarti itu namanya fi'il madin. Kemudian yang kedua namanya mudhari. Mudhari. Apa arti mudhari? Mudhari artinya adalah yang sedang dilakukan atau akan. Sedang atau akan. Jadi kita bisa menggunakan kata bantu sedang atau akan. Contoh, sedang makan, sedang minum, sedang sholat. Itu kata kerja semua. Itu mudhari. Atau kita juga menggunakan akan pergi, akan makan, akan minum. Kalau kita mendapati kata-kata sedang atau akan, maka itu menunjukkan mudhari. Mudhari. Kemudian yang ketiga adalah amrun, yaitu al-fi'lu amrun.
Apa arti amrun? Artinya kata kerja perintah. Kata kerja apa? Kata kerja perintah. Contohnya apa? Minumlah, makanlah, pergilah. Biasanya kita tambah dengan lah, ya. Duduklah, itu artinya dia fiil amr. Tayyib ya. Cukup di sini untuk fiil. Sekarang isim. Nah, al-isim, isim kata benda itu dibagi menjadi dua. Adadun, artinya kata benda ditinjau dari jumlah bilangan. Kata benda dilihat dari jumlah bilangan. Adadun, jumlah bilangan. Kemudian yang kedua nauun. Nauun ini jenis, dilihat dari jenis kata benda itu. Ya, jenis artinya jenis kelamin. Jenis yang dimaksud adalah jenis kelamin. Kalau adadun, kalau dibagi berdasarkan jumlah, maka isim itu terbagi menjadi tiga. Ada namanya isim mufradun. Mufradun artinya tunggal, Pak. Mufradun artinya apa? Tunggal. Baik. Nah, contohnya apa? Kita bisa tambahkan kata satu. Misal bola, satu bola. Berarti mufrad. Kemudian apa namanya? Satu pena. Itu berarti mufrad. Dia menunjukkan atas satu. Kemudian selain mufrad ada juga musanna. Kalau dalam bahasa Indonesia kita hanya kenal dua, Pak ya. Ada yang tunggal, ada yang jamak, kan begitu ya. Tapi kalau dalam bahasa Arab tiga, bukan dua. Pertama namanya mufrad, yaitu tunggal. Yang kedua musannah, yaitu menunjukkan atas dua. Atas dua. Contohnya apa? Dua pena, dua bola, gitu ya. Jadi kalau ada dua, itu berarti musannah. Yang ketiga jamak atau jam'un, jamak, yaitu lebih dari dua. Ya, 3 bola, 4 bola, 5 bola itu jamak. Taib ya. Nah, sekarang coba kita kembali ke mufrad. Nah, mufrad ini adalah kata dasar, kata dasar. Jadi kalau kita mencari kata bola dalam bahasa Arab, maka kita temui namanya qurratun. Apa namanya, Pak? Qurratun. Qurra artinya apa? Bola, ya. Atau lebih mudah lagi, buku. Buku bahasa Arabnya apa, Pak? Pak Alwi, buku bahasa Arabnya apa? Enggak. Buku bahasa Arab buku. Buku. Baik, Pak Amir. Buku apa, Pak? Kitabun. Kitabun. Nah, Ya. jadi contohnya buku, kitabun. Saat kita mengatakan kitabun, nah itu artinya satu kitab. Ya. Jadi mufrad itu kata dasar. Kitabun artinya satu kitab. Gimana caranya biar kita menjadi dua kitabnya? Maka di sini ada rumusnya. Ditambah ani atau aini. Ditambah ani atau aini. Ingat Pak ya, kalau kita bun satu itu mau dijadikan dua, tinggal ditambah ani atau aini. Coba kita sebut. Kita bun. Kalau dua jadi apa? Tambah ani, Pak. Kita bani. Mumtaz. Barakallahu fiik. Mas Alwi, kita bun satu. Kalau mau jadi dua kitab, gimana? Bani. Kita bani. Mumtaz. Jadi tinggal ditambah ani di belakang. Oh, di belakangnya ya? Di belakangnya. Jadi kita bun, kita bani. Nah, dia ada dua pilihan. Bisa kita bani atau aini. Jadi bisa ani, bisa aini. Kalau aini gimana Pak Amir? Kita baini. Kita baini. Mumtaz. Gimana Mas Alwi kalau dua kitab? Kita bani. Kita bani satu. Satu lagi. Aini. Kita baini. Kita baini. Mumtaz. Mudah kan? Sangat mudah sekali. Nah, ini musannah. Kemudian selanjutnya kita contoh lagi musannah ya. Contohnya pena. Pena bahasa Arabnya apa? Pak Alwi, Mas Alwi. Coba, Pak Amir pasti insya Allah tahu. Pena bahasa Arabnya apa, Pak Amir? Kalau nggak salah kolamun. Kolamun, mumtaz. Kolamun itu kata dasar, artinya satu pena. Kalau penanya dua, ditambah ani, Mas Alwi. Jadi, kolamun ditambah ani, jadinya? Kolamuni. Kolamani. Kolamani. Iya, kan jadi ani dia. Oh. Ani. Jadi kolamani. Baik.
Kalau satu lagi ditambah aini jadinya Kolamaini ya. kolamaini. Mumtaz. Kalau Pak Amir, 2 pena Pak Amir. Ngomongnya gimana? Kolamani, kolamaini. Mumtaz. Barakallahu fiik. Luar biasa ya. Barakallahu fiik. Bahasa Arab mudah Pak. Insya Allah mudah sekali. Insyaallah. Kemudian yang ketiga adalah jamak Pak. Ini lebih dari 2. Nah, jamak ini ada 2. Ada 2. Ada yang beraturan. Ada yang tidak beraturan. Kalau beraturan mudah Pak, ada rumusnya. Tinggal ditambah, kalau dia laki-laki, bendanya ini laki-laki, ya. Contoh laki-laki itu adalah benda yang tidak punya tak yang huruf tak yang tertutup, tak marbutoh. Ya. Misalnya kolamun. Kolamun itu laki-laki Pak. Kenapa? Karena dia mun belakangnya, bukan tak marbutoh. Nah, kalau dia laki-laki, ya, itu bisa ditambah dengan una atau ina. Nah, tapi syaratnya dia biasanya berakal, benda yang berakal. Kalau pena kan nggak berakal Pak. Bahasa Arab yang berakal apa Pak? Misalnya muslimun, satu orang muslim. Ya, kita contohkan muslimun, satu orang muslim. Kalau 2 orang muslim apa Pak Amir? Muslimani, Atau muslimaini. Mumtaz, barakallahu fiik. Mas Alwi, kalau 1 muslim, muslimun. Kalau 2 muslim, Muslimani. atau Muslimaini. maini, Masya Allah, barakallahu fiik. Itu kalau 2. Kalau muslimnya banyak, nah, maka di sini ditambah Pak. Ditambah dengan apa? Nih, ditambah dengan una atau ina. Una atau ina. Jadi kalau muslimun jadinya muslimuna atau muslimina. Gitu. Coba dicoba Pak Alwi. Kalau muslimnya banyak, muslimun jadinya Muslimuna. atau Muslimini. Mumtaz. Barakallahu fiik. Pak Amir, boleh sekali lagi. 1 orang muslim, muslimun. Kalau muslimnya banyak Pak, Muslimuna Atau- dan muslimina. Masya Allah, barakallahu fiik. Makanya kita sering dengar kaum muslimin, gitu kan? Itu artinya banyak orangnya. Itu kalau dia bentuk jamak orang yang berakal dan laki-laki. Jadi dia bentuk jamak jam'u mudzakkaris salim, artinya bentuk jamak bagi laki-laki yang berakal. Salah. Bentuk jamak bagi laki-laki, ya, dan biasanya berakal, salim yang beraturan. Jadi tadi jamak itu ada 2, yang beraturan sama yang tidak beraturan. Nah, ini yang beraturan. Salim artinya beraturan. Jamak muzakkar salim adalah jamak untuk laki-laki yang beraturan. Jadi jamaknya beraturan. Tip. Sekarang kita lihat yang beraturan nomor 2. Jamak muannas salim. Jamak untuk perempuan tapi dia beraturan. Baik. Kalau 1 orang muslim, muslimun. Kalau 1 orang muslimah, Muslimatun. muslimatun. Mas Alwi, 1 orang muslim, muslimun. Kalau 1 orang muslimah, Muslimatun. muslimatun. Barakallahu fiik. Nah, gimana caranya untuk menunjukkan bahwasannya muslimah itu banyak? Ya. Kalau musanna bisa ya, muslimatun, muslimatani, muslimataini, gitu ya. Kan tambah ani. Muslimatun, muslimatani, atau muslimataini. Taib. Nah, sekarang kita lihat jamak muannas salim untuk jamak perempuan yang beraturan. Itu tun yang di belakang, muslimatun, tun yang di belakang itu dipanjangkan. Jadi dipanjangkan. Awalnya muslimatun itu dipanjangkan. Jadi atun. Awalnya muslimatun berubah menjadi atun. Contohnya muslimatun, 1 orang muslimah. Kalau muslimahnya banyak, muslimatun. Jadi panjang. Muslimatun. Gitu. Coba Pak Amir. Kalau 1 orang muslimah, muslimatun. Kalau muslimahnya banyak, Muslimatun, muslimatun. barakallahu fiik. Mumtaz. Mas Alwi.
Satu orang muslimah, muslimatun. Kalau banyak muslimahnya, Muslimatun. barakallahu fiik. Ya, dan ini bisa tirukan ke yang lain, ya. Misal, satu orang mukminah, satu orang yang beriman, mukminatun. Kalau mukminahnya banyak, mukminatun, gitu ya. Baik, barakallahu fiik. Kemudian yang terakhir adalah kata benda ini dibagi juga menjadi jenisnya. Berbeda dengan bahasa Indonesia yang tidak ada beda antara laki-laki dan perempuan. Kalau bahasa Arab, kata benda itu ada laki-laki dan ada perempuan. Tadi udah dijelaskan, kalau muslim, muslimun, kalau muslimah, muslimatun. Biasanya tanda mu'annas, mu'annas ini perempuan Pak, mu'annasun perempuan, mudzakarun laki-laki. Biasanya tanda mu'annas, tanda perempuan itu adalah tak marbutoh di belakang. Ada tak yang tertutup, titiknya 2 di atas. Huruf tak kan terbuka ya Pak ya? Huruf tak itu biasanya terbuka. Nah, huruf tak itu biasanya, gimana sih ini? Oh, nggak bisa ya. Oke. Huruf tak itu biasanya terbuka. Oh, nggak bisa juga. Oke, nggak apa-apa. Nah, ini aja. Huruf tak itu biasanya terbuka. Sekarang namanya tak marbuto, yaitu tak yang tertutup. Itu sebagai tanda mu'annas, tanda perempuan. Ini tanda perempuannya ini, Pak ya. Tab ini pembagian kata dalam bahasa Arab. Ini bab awal saja. Kemudian kita baru masuk ke pengantar ilmu bahasa Arab, ya. Bapak-bapak sekalian, Pak Amir dan Mas Alwi yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita baca sepintas saja ya ilmu bahasa Arab, ya. Kita kenal di sini dikatakan qawaidu yu'rafu biha siragul kalimat al-arabiyyah wa ahwaluha hina ifradiha au hina tarkibiha. Yang dimaksud dengan ilmu bahasa Arab adalah ilmu yang mempelajari tentang kaedah-kaedah untuk mengetahui bentuk kata dalam bahasa Arab serta keadaannya baik dalam bentuk tunggal maupun dalam susunan kalimat. Ini yang disebut dengan ilmu bahasa Arab. Jadi yang kita pelajari sekarang adalah tentang bentuk katanya, Pak. Tentang bentuk katanya. Jadi kita belajar bahasa Arab lebih tinggi dari sekedar mengenal kosakata. Ketika kita belajar bahasa Arab ini, kita lebih tinggi dari sekedar mengenal kosakata. Kalau hanya mengenal kosakata, alhamdulillah sekarang di handphone kita nih, kita sudah punya kamus. Tinggal ketik langsung dapat. Bahkan kalau nggak ada di handphone, bisa di Google Translate, tinggal ketik apa keluar. Tapi yang kita pelajari bukan hanya kosakata, tapi mengenal bentuk-bentuk kata dalam bahasa Arab. Bukan hanya bentuk kata yang dipelajari, ternyata keadaannya juga dipelajari. Baik dia dalam satu katanya atau setelah dia disusun sebagai sebuah kalimat. Jadi yang diperhatikan, baik dia dalam bentuk satu kata, yaitu kalimat yang tadi, atau dalam susunan kata-kata, yaitu kalimat. Ini bahasa Indonesia ya. Jadi kata dalam bahasa Arab namanya kalimat, kalimat dalam bahasa Arab namanya jumlah. Ya, boleh dicatat Pak. Kata dalam bahasa Arab artinya kalimat, di kata bahasa Indonesianya, bahasa Arabnya kalimat. Bahasa Indonesianya kalimat, bahasa Arabnya jumlah, jumlatun. Jadi kalau kata kalimatun, kalau kalimat jumlatun. Ya. Nah ini yang mungkin sebagian kita di awal akan ada sedikit ya kebingungan karena kalimat ini udah jadi bahasa Indonesia. Ternyata kalimat dalam bahasa Arab artinya kata, gitu ya. Baik. Ini adalah pengertian bahasa Arab secara umum yang telah mencakup definisi baik ilmu nahwu ataupun ilmu shorof. Terkadang ilmu shorof dianggap bagian dari ilmu nahwu. Namun dengan melihat fokus utama pembahasannya, ilmu nahwu dan ilmu shorof dianggap dua ilmu yang terpisah. Di mana ilmu nahwu membahas susunan dan kondisi kalimat, adapun ilmu shorof membahas perubahan kata dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Taib. Bapak sekalian, semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita belajar bahasa Arab dan yang kita pelajari adalah bentuk kata, keadaan kata ataupun kalimat, maka
kita tidak akan pernah lepas dari belajar dua ilmu. Yang pertama ilmu nahwu, yang kedua ilmu sorof. Sebagian orang menggabungkan ilmu nahwu sorof, padahal sejatinya ilmu nahwu dan sorof adalah ilmu yang berbeda, ya, terpisah dia. Nahwu sendiri, sorof sendiri. Bedanya apa? Di sini. Kalau ilmu nahwu itu dia mempelajari kondisi kalimat dan susunannya. Jadi yang dibahas adalah susunan dan kondisi kalimat. Contohnya apa ya? Muhammadun. Muhammadun. Yang diperhatikan dunnya. Kenapa Muhammadun? Kok nggak Muhammadan? Kok nggak Muhammadin? Nah, kalau pertanyaannya kenapa Muhammadun nggak Muhammadan atau Muhammadin, maka itu namanya ilmu nahwu yang dipelajari susunan dan kondisi kalimat. Kenapa dia Muhammadun? Kenapa nggak Muhammadan? Ya, contoh lagi, kenapa dia Zaidun? Kok nggak Zaidan? Kenapa kitabun? Kok nggak kitabin? Nah, itu semua ilmu nahwu. Nah, adapun ilmu sorof, yang dibahas ilmu sorof adalah perubahan katanya. Perubahan katanya. Mungkin Bapak pernah mengenal kata sujud. Sujud. Kita semua kenal kata sujud ya, Pak? Apa artinya sujud, Pak? Pak Amir, apa makna sujud, Pak Amir? Menundukkan kepala, Ustaz. Menundukkan kepala. Baik ya. Kita tidur atau meletakkan anggota badan kita ke tanah, yaitu 7 anggota badan. Kening termasuk hidung, 2 telapak tangan, 2 lutut, dan 2 ujung kaki kita. Itu ya, kita meletakkan 7 anggota badan kita ke tanah, itu namanya sujud dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi tahukah Bapak semua bahwasanya sujud itu sama asal katanya dengan masjid. Jadi sujud dan masjid itu satu kata. Cuman bedanya sujud adalah perbuatan kita meletakkan anggota tubuh kita, 7 anggota tubuh kita ke tanah, sedangkan masjid tempat kita sujud. Jadi masjid tempat sujud. Dan tahukah Bapak-Bapak semua, kita juga pernah mengenal makna sajadah. Sajadah. Sajadah juga berasal dari kata yang sama, yaitu sujud. Ya. Nah, perubahan kata sajadah, masjid, sujud, itulah yang disebut dengan ilmu sorof. Itulah yang disebut dengan ilmu sorof. Ya. Kenapa kata-katanya berubah seperti itu? Ya. Kita mungkin pernah dengar dengan makna kitabun. Kadang-kadang kita juga dengar maktab. Ya, bagi orang yang pernah umroh atau haji, mungkin sering kita maktab gitu. Kita juga mengenal kitab, maktab, kemudian apalagi uktub, tulis, ya, aktub dan lain sebagainya. Nah, perubahan-perubahan seperti itu disebut dengan ilmu sorof. Baik, barakallahu fiik. Kemudian ilmu nahwu lebih fokus kepada bagian satu kata disusun dengan aturan yang terikat, ya, atau yang terkait dengannya. Contoh kalimat. Jadi kalau ilmu sorof, Pak, contohnya ya, jalasa Zaidun. Jalasa Zaidun. Zaid telah duduk. Ingat telah ya, berarti ini madin yang telah lampau. Kata Zaidun memiliki harokan dommatain. Ini ya dommatain ya, domma tanwin. Dommatain, domma tanwin. Jalasa Zaidun. Pemberian harokat ini tidak dilakukan dengan sembarangan. Jadi kenapa Zaidun ada alasannya, Pak? Kenapa nggak Zaidan? Kenapa nggak Zaidin? Itu ada alasannya. Ada aturannya. Ya, seseorang tidak bisa memberikan ana mau domah, ana mau kasroh, ana mau tanwi atau apa ana mau fathah, nggak bisa, harus ada ilmunya. Ya, maka penjelasannya kenapa Zaidun itu ilmu nahwu. Kenapa dia harus Zaidun? Karena dia sebagai pelaku dari perbuatan. Jalasa duduk. Siapa yang duduk? Zaid. Karena dia sebagai pelaku, maka dia harus dommatain. Harus dia dalam kondisi domma. Inilah yang disebut dengan ilmu nahwu. Baik. Nah, sekarang apa yang dimaksud dengan ilmu sorof? Apa yang dimaksud dengan ilmu sorof? Ya,
Yang dimaksud dengan ilmu sorof adalah, coba lihat Pak. Ini kan jalasa Zaidun. Jalasa Zaidun. Kemudian di bawahnya yang duduk kan Zaid. Coba dilihat bawahnya. Jalasat Hindun. Jalasat Hindun. Hindun ini perempuan apa laki-laki, Pak? Perempuan. Perempuan. Nah, karena yang duduk ini perempuan, maka jalasanya berubah. Awalnya jalasa. Bentar, ada yang mau masuk. Udah masuk belum? Ini satu ya. Baik. Ya, masuk ya. Ada Mas Dedi ya. Ya, baik. Baik. Awalnya jalasa berubah menjadi jalasat. Kenapa berubah menjadi jalasat? Karena pelakunya Hindun. Hindun, yaitu perempuan. Nah, perubahan jalasa ke jalasat inilah ilmu sorof. Perubahan kenapa jalasa menjadi jalasat itu adalah ilmu sorof. Jadi ilmu nahunya itu kenapa Zaidun, ilmu sorofnya kenapa jalasat, kenapa nggak jalasa. Itu yang disebut dengan ilmu sorof. Jadi ilmu nahu sorof itu sebenarnya bergandengan. Namun kenapa dipilih kita belajar dulu ilmu sorof? Karena ilmu sorof ini lebih memudahkan, lebih asik ya. Jadi kalau orang sudah bisa mempelajari ilmu sorof, dia sudah bisa insya Allah mengungkapkan sesuatu dalam bahasa Arab. Ya, dia sudah bisa mengungkapkan sesuatu dengan bahasa Arab. Dia dapat memposisikan mana laki, mana perempuan. Jadi kalau yang duduk itu Hindun, dia pakai jalasat. Kalau yang duduk itu Zaid, dia pakai jalasat. Ya, jadi kenapa dipelajari ilmu sorof terlebih dahulu? Karena ilmu sorof ini lebih memudahkan kita dalam penerapannya di kehidupan sehari-hari. Ya, Baik. Nah, ini jika adapun ilmu sorof kita baca ya Pak ya. Adapun ilmu sorof tidak membahas ya Zaidun yang tadi. Yang dibahas adalah kenapa jalasa berubah menjadi jalasat. Ya, itu ilmu sorof. Ya. Contohnya lagi, kalau yang duduk itu banyak orangnya, ya atau kita lah. Di sini contohnya, jika yang duduk adalah kami, yaitu kita semua ini, maka bukan lagi jalasa atau jalasat, tapi jalasna. Tapi jalasna. Nah, dengan mempelajari ilmu sorof, insya Allah kita lebih mudah untuk mempraktekkan bahasa Arab. Gitu ya. Taib. Di sini dikatakan ilmu nahu dan sorof sangat penting untuk dikuasai bagi orang yang ingin memahami bahasa Arab. Oleh karena itulah ilmu nahu dan sorof disebut dengan ilmu alat. Jadi kalau kita bicara ilmu alat itu ilmu apa? Adalah ilmu bahasa Arab. Kalau kita tanya lagi, ilmu bahasa Arab itu ada ilmu nahu, ada ilmu sorof. Nah, ilmu nahu dan sorof itu alatnya bahasa Arab. Jadi orang tidak akan pernah memahami bahasa Arab kecuali dia memiliki alat untuk mempelajarinya, yaitu ilmu nahu dan ilmu sorof. Jadi orang yang mengaku paham bahasa Arab, namun tidak paham nahu dan sorof, sama saja dia belum paham bahasa Arab. Ya, dia baru bisa tahu kosakata, kitabun, kitab, buku, kolamun, pena. Dia hanya tahu itu. Dia belum tahu sejatinya ilmu bahasa Arab. Dia hanya baru tahu kosakata. Jadi ilmu nahu dan sorof ini sepaketan, Pak. Satu paket, ya. Dan ada paketan ininya, yaitu dia harus punya kosakata. Jadi kalau Bapak-bapak sekalian ingin bisa berbicara bahasa Arab, maka harus ada 3 paket. Harus bisa sorof, harus bisa nahu, tentunya juga punya kosakata. Kalau nggak punya kosakata, ya nggak ada bahan untuk mengucapkan. Ya. Jadi, Anda paham nahu, paham sorof, tapi nggak hafal kosakata, ya nggak akan ngomong karena nggak ada bahan untuk dibicarakan. Baik. Oleh karena itulah ilmu nahu dan sorof disebut dengan ilmu alat, yaitu alat untuk memahami kalimat bahasa Arab. Ilmu nahu dan sorof adalah kunci untuk membuka gudang ilmu Islam. Ya, jadi ketika orang memahami ilmu nahu, ilmu sorof, dia sudah memiliki kunci, Pak. Dia punya kunci, ya. Dia punya kunci. Ya, kuncinya apa? Kunci untuk membuka ilmu-ilmu agama. Jadi ilmu kita ini punya gudang ilmu, Pak. Diwariskan oleh para ulama. Tapi sayangnya
para ulama mewarisi dalam bahasa Arab. Karena kita belum bisa membaca bahasa Arab, sehingga gudang ilmu itu masih terkunci untuk kita. Ketika kita dapat memiliki kuncinya, yaitu belajar bahasa Arab, ilmu nahwu dan sorof, kita dapat membuka gudang-gudang ilmu itu. Maka betullah yang dikatakan oleh Nazm al-Ajurumiyah, annahu awla awalan am yu'lama, idil kalamu dunahu lan yufhama. Kata Syekh Al-Imriti dikatakan di sini, Nahu aula awalan ayyu'lama. Ilmu nahu adalah hal pertama yang paling utama untuk dipelajari. Izil kalamu dunahu la yufhama. Karena kalimat tanpa nahwu tidak akan dipahami. Ya. Tep. Nah, ini muqaddimah dari betapa pentingnya kita belajar ilmu bahasa Arab. Ya. Ini boleh Pak dihafal Pak. An-nahwu aula awalan ayyu'lama. Idil kalamu dunahu la yufhama. Coba ikuti ana bersama-sama Pak. An-nahwu aula awalan. An-nahwu aula awalan. An-nahwu aula awalan. Tuan. Baik. Ana hitung 1 sampai 3 ya Pak ya. 1, 2, 3. An-nahwu aula awalan ayyu'lama. Ayyu'lama. Baik. Ana dulu. Idil kalamu dunahu la yufhama. Adol? Idil kalamu dunahu la yufhama. Na'am, barakallahu. Ini kalau Bapak-bapak bisa menghafalkan ini bagus sekali, Pak. An-nahwu aula awalan ayyu'lama. Idil kalamu dunahu la yufhama. Belajar nahwu itu yang pertama dan paling utama. Kenapa? Karena tanpa ilmu nahwu orang tidak paham kalimat, ya. Karena kalimat tanpanya tidak dapat dipahami. An-nahwu aula awalan ayyufhama ayyu'lama idil kalamu dunahu la yufhama. Barakallahu fiik. Kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu unsur penyusun kalimat. Tape. Sebagaimana tadi sudah dijelaskan di awal, di tabel ya, di awal Pak. Mungkin Pak Dedi ya. Kaifa halukum Pak Dedi? Assalamualaikum Pak Dedi. Waduh, belum kedengeran suaranya Pak Dedi. Masih di mute tuh. Wah, nggak kedengeran nih Pak Dedi. Tayyib, labas. Tapi Anda tahu, antum bilang antum baik. Tayyib, tadi Pak Dedi kita udah bahas bahwasanya dalam bahasa Arab itu ada pembagiannya Pak. Jadi dalam bahasa Arab itu kata, bahasa Arabnya kalimat. Kata, bahasa Arabnya itu kalimat. Nah, kata dalam bahasa Arab ada 3 jenis. Ada al-fi'lu, ada al-ismu, ada al-harfu. Al-fi'lu artinya kata kerja. Al-ismu artinya isim, yaitu kata benda. Al-harfu artinya huruf. 3 inilah yang kita mainkan di dalam bahasa Arab. Kita turunkan ke bawah, ini penjelasannya. Ya. Seperti yang kita ketahui, kalimat adalah susunan dari beberapa kata yang memiliki makna. Dalam bahasa Indonesia kita mengenal istilah kata kerja, kata benda, kata sifat, kata sambung, kata hubung, kata tanya, dan sebaiknya. Begitupun dengan bahasa Arab, memiliki banyak istilah kata yang kurang lebih sama. Jadi konteksnya bahasa Arab dengan bahasa Indonesia ada kemiripan, walaupun tidak persis, tapi mirip. Ya, hanya saja dalam bahasa Arab seluruh kata itu hanya 3 pengelompokannya. Kalau bahasa Indonesia kan banyak ya, ada kata hubung, kata sambung, kata tanya. Kalau dalam bahasa Arab sedikit, cuman 3 pembagian secara garis besar. Yang pertama namanya al-fi'lu atau ditulis di sini fi'il, artinya kata kerja. Yang kedua adalah al-ismu, di sini tulis isim, yaitu kata benda atau kata sifat. Dan yang ketiga namanya al-harfu atau di sini tulis huruf. Baik itu kata sambung, kata hubung, dan lain sebagainya. Coba kita lihat kalimat ini Pak ya, sekalian kita nanti latihan. Ya. Taib. Coba kita lihat di sini. Di sini dituliskan yazhabu Zaidun ilal madrasati. Yazhabu Zaidun ilal madrasati. Artinya
Yazhabu pergi atau sedang pergi. Jadi dia dalam perjalanan, Pak. Zaidun yaitu Zaid ila ke al-madrasati ke sekolah. Baik. Dari kalimat yazhabu Zaidun ilal madrasati, ana tanya, yazhabu kedudukannya sebagai apa, Pak? Kata kerja atau kata benda atau kata huruf, kata keterangan? Enggak kedengeran, Pak Dedi. Kerja. Kata kerja. Tuh ya, Mas Alwi yang bantu jawab ya. Jadi yazhabu kata kerja ya, Pak ya. Karena artinya pergi. Pergi kata kerja kan? Zaidun. Zaid. Ini kata kerja atau pelaku sebagai subjek ya, kata benda atau keterangan. Zaid. Subjek atau keterangan? Benda. Sebagai pelaku ya, sebagai subjek. Siapa yang pergi? Zaid. Ila ke. Ke. Ini kan huruf ya, Pak ya. Huruf ya, Pak ya, kata keterangan ya. Al-madrasah sekolah, yaitu kata benda, yaitu kata keterangan ya, madrasah. Jadi susunannya sama. Yazhabu Zaidun ilal madrasah, artinya Zaid sedang pergi ke sekolah. Kalau kita preteli satu-satu, yazhabu fi'il, kata kerja. Zaidun isim, kata benda. Ila huruf, sebagai kata sambung atau kata hubung. Al-madrasah isim, kata benda, karena artinya sekolah. Paham, Pak ya? Mas Alwi? Paham. Paham ya, mudah kan? Mudah. Saya barakallahu fiik. Nah, di sini penjelasannya. Fiil kata kerja, isim kata benda. Huruf Arab yang memiliki makna, yaitu huruf adalah yang memiliki makna. Untuk contoh di atas, yazhabu adalah fiil. Betul tadi Mas Alwi, kata kerja. Zaid dan madrasah isim, betul, kata benda. Ila ke adalah huruf, karena kata keterangan. Sekarang mari kita bahas secara singkat 3 istilah yang telah disebutkan di atas. Taib. Ya. Yang pertama, fiil. Nah, tadi fiil udah disinggung ya, Pak. Fiil, yaitu kata kerja. Fiil sudah dibagi tadi menjadi 3. Masih ingat nggak di pembagian di atas, Pak? Ini ya, tuh. Fiil terbagi menjadi berapa, Mas Alwi? 3. 1, 2, 3. Iya, betul. Terbagi menjadi 3. Nah, balik di sini. Fiil terbagi menjadi 3 ya. Ada fiil namanya maldi. Maldi. Fiil maldi. Yang kedua adalah fiil mudhari. Yang ketiga fiil amr. Anda jelaskan ya, Pak ya. Apa itu fiil maldi? Fiil maldi adalah menunjukkan kata kerja yang telah terjadi. Kata kerja lampau. Kata bantunya telah. Kata bantunya telah. Contohnya apa? Telah makan, telah pergi, telah pulang, gitu ya, telah sholat. Kalau ada telah, berarti dia fi'il madhi. Kemudian mudhari, fi'il mudhari. Apa itu fi'il mudhari? Yaitu fi'il yang menjelaskan kata kerja yang menjelaskan. Pak, salam Pak. Ya, fi'il mudhari. Nah, fi'il mudhari ini menjelaskan tentang apa? Menjelaskan tentang sedang atau akan. Menjelaskan sedang atau akan. Oh, Ya. madi sesudah ya? Saja. Madi telah, lampau. Iya, sesudah. Sesudah ya. Iya. Kalau mudhari adalah sedang atau akan. Jadi kalau kita menambahkan keterangan sedang makan, akan makan, itu namanya fi'il mudhari. Kemudian yang ketiga fi'il amr. Fi'il amr ini perintah. Semua kata perintah itu fi'il amr. Contohnya apa? Minumlah, makanlah, pergilah. Kalau ada kata perintah begitu, artinya itu adalah fi'il amr. Taib. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan di ilmu sharaf. Coba kita lihat, Pak ya. Ini pembahasan ilmu sharaf. Ilmu sharaf itu adalah ilmu yang menjelaskan tentang perubahan kata. Di awal kita lihat ada jim, ada lam, ada sin. Kita baca jalasa. Taib ya. Kemudian tiba-tiba berubah. Jimnya tetap, lamnya tetap, simnya tetap, tapi ada tambahan ya. Kita baca ya jelisu. Ya.
Kemudian yang ketiga, iya-nya hilang, tapi jimnya tetap ada, lamnya ada, sinnya ada, tapi iya diganti dengan huruf alif. Dan bacanya juga berubah menjadi ijlis. Ya. Jalasa yajlisu ijlis, inilah yang dikenal dengan ilmu sorof. Inilah yang dikenal dengan ilmu sorof, ilmu perubahan kata. Jalasa yajlisu ijlis. Tapi ini satu pembentuk katanya, ya cuma 3 huruf itu, ada jim, ada lam, ada sin. Nah, berubah dia. Ternyata dengan berubah bentuk itu berubah makna. Coba kita lihat. Jalasa artinya telah duduk. Kalau telah duduk berarti fi'il apa Pak Alwi? Baik. Kalau jalasa artinya telah duduk. Kalau telah berarti fi'il apa? Fi'il madi. Fi'il madi. Mumtaz. Pak Dedi belum keluar suaranya. Coba di ini Pak. Di apa namanya? Di sana di laptop atau di komputernya Pak Dedi ada gambar mikrofon ya Pak ya? Itu diklik speaker, select speaker. Ada nggak? Nah, ini baru ada suaranya Pak. Coba ngomong Pak. Wah, belum masuk juga Pak. Qadarullah ya. Kalau mudori sebelum ya? Kalau mudori sedang atau akan. Oh. Belum keluar suaranya Pak Dedi. Gak apa-apa, nanti kita coba lagi Pak ya. Coba, jalasa artinya telah duduk. Berarti ini fi'il madhi. Berubah menjadi yajlisu. Yajlisu artinya sedang atau sedang duduk. Kalau sedang berarti mudhari ya. Sedang berarti ini mudhari sedang. Ijlis artinya duduklah. Kalau duduklah berarti perintah, berarti amr. Berarti jalasa fi'il madhi, yajlisu fi'il mudhari, ijlis fi'il amr gitu ya. Ini telah, ini sedang, dan ini perintah. Baik, coba lihat lagi Pak. Yang kedua, kataba. Kemudian berubah menjadi yaktubu. Huruf kaf, ta, ba tetap ada. Tapi ditambah ya di depan. Kemudian uktub. Huruf kaf, huruf ta, huruf ba tetap ada. Tapi diganti menjadi alif. Uktub. Artinya apa? Kataba. Kira-kira artinya apa Pak? Telah menulis. Jadi kataba artinya telah menulis. Yaktubu sedang menulis. Iya. Uktub Tulislah. Tulislah. Barakallahu fiik. Pak Amir masih menyimak ya. Kalau kataba berarti masuknya fi'il apa Pak Amir? Fi'il madhi. Fi'il madhi. Barakallahu fiik. Pak Dedi, kalau yaktubu masuknya fi'il apa Pak Dedi? Mudhari. Mumtaz. Barakallahu fiik. Uktub Mas Alwi masuknya fi'il apa? Fi'il amr. Fi'il amr. Barakallahu fiik. Nah, ini penjelasannya udah ada ya. Penjelasan fi'il madhi adalah kata kerja masa lampau. Artinya telah. Contoh kataba, telah menulis. Jalasa, telah duduk. Fi'il mudhari, kata kerja yang sedang. Arti contohnya, yaktubu, sedang menulis. Yajlisu, sedang duduk. Bentuk kata kerja lain seperti kata kerja akan datang. Kata kerja yang sedang terjadi pada masa lampau. Dan bentuk kata kerja lain didapat dari bentuk fi'il mudhari dengan ditambah huruf atau kata tertentu. Ini nanti contohnya nanti akan ada. Tapi yang penting mudhari adalah sedang ya, sedang atau akan datang. Kemudian yang ketiga fi'il amr yaitu perintah. Contoh uktub, tulislah, ijlis, duduklah. Ya. Sehingga dalam bahasa Arab fi'il atau kata kerja ada 3, madhi, mudhari, amr yang punya ciri khas tersendiri. Kalau jalasa bentuknya begini ya Pak ya. Harokatnya kaku gitu. Jalasa, kataba. Kalau mudhari yajlisu, pasti ada tambahan ya-nya. Yajlisu, yaktubu. Kalau amr ada bentuknya sendiri, selalu sukun belakangnya. Ijlis, uktub, dan di depannya ada alif gitu ya. Mereka punya ciri khas sendiri. Nanti kita bahas satu persatu. Nah, lanjut ke yang berikutnya. Tanda-tanda fi'il. Barakallahu fiik. Tanda-tanda fi'il. Untuk memudahkan dalam mengetahui mana kata yang termasuk fi'il, mana yang bukan fi'il, maka alhamdulillah kita dimudahkan dengan tanda-tanda.
Ya, jadi dengan mengetahui tanda-tanda kita mengetahui. Nah, di sini ada 4 tanda, Pak. Ya, untuk mengetahui atau menentukan satu itu. Jadi kan contoh nih di awal, Pak ya. Nih, di awal. Yazhabu Zaidun ilal madrasah. Kita kan menentukan yazhabu telah pergi, berarti dia fiil. Gitu ya. Iya. Yazhabu sedang pergi, berarti dia fiil. Zaidun, Zaid nama orang, berarti dia isim. Ila ke keterangan, berarti dia huruf. Suara. Al-madrasah sekolah, berarti dia isim kata benda ya. Nah, ini kan kita mudah dalam menentukannya karena udah jelas dalam konteks kalimat. Tapi kadang-kadang kita bingung, apalagi dalam Al-Qur'an, Pak. Bentuknya udah dalam tanda kutip kalimatnya jarang kita ketahui gitu ya. Maknanya maksudnya kita sulit. Nah, maka kita dipermudah dengan adanya tanda. Ya, ada 4 tanda di sini, Pak. Boleh dicatat. Tanda untuk mengetahui fiil ada 3. Ada 4, afwan, ada 4. Yang pertama, sebelumnya ada huruf saufa. Jadi dia didahului saufa. Kalau ada kata saufa, ketahuilah setelahnya dijamin fiil. Wajib dia fiil. Jadi kalau ada saufa, setelah saufa, berarti dia fiil. Apapun kondisinya, dia fiil. Contohnya apa? Di dalam surat At-Takasur. Kalla saufa ta'lamun. Berarti ada saufa ya, Pak ya? Setelah saufa berarti fiil. Mana fiilnya? Ta'lamun. Maka ketahuilah ta'lamun itu fiil, yaitu kata kerja. Barakallahu fiik. Itu yang pertama. Yang kedua, qad. Sebelum kata itu ada qad. Kalau ada sebelumnya qad, ketahuilah setelahnya itu pasti fiil. Contohnya yang ada di dalam surat Al-Mu'minun ayat 1. Qad aflahal mu'minun. Ada qad ya, Pak. Berarti setelah qad, aflaha. Berarti aflaha fiil atau isim? Fiil. Fiil. Kenapa fiil? Karena setelah qad. Karena terletak setelah qad. Mumtaz. Kemudian yang ketiga ada huruf sin. Huruf sa. Ini huruf sa. Kalau ini kan saufa. Diringkas. Aufanya dibuang. Tinggal sa-nya aja. Nah, contohnya di dalam surat Al-Baqarah. Sayakulus sufaha'u minan nas. Nah, kalau ada sin di depannya ini, maka setelahnya pasti fiil. Berarti yakulu itu fiil. Jadi ada 4 tanda fiil, 3 posisinya sebelum atau di depan, 1 di belakang. Apa itu di belakang ini? Diakhiri huruf ta ta'nis, yaitu huruf yang menunjukkan atas perempuan. Menunjukkan atas perempuan. Contohnya apa? Yang ada di dalam surat An-Naml ayat 18. Qalat namlatu ya ayyuhan namlu dukhulu masakinakum. Lihat ada qalat, ada tak sukun ya, Pak ya, ada tak sukun di belakangnya. Berarti sebelum tak sukun yaitu qala itu fiil. Ya. Sebelum huruf tak ini yaitu qala itu fiil. Barakallahu fiik. Jadi kalau kita bisa praktek dalam Al-Qur'an, Pak ya, mau surat Al-Fatihah atau surat yang lain, kita akan mendapati mana fiil dengan cara mengetahui tanda-tanda tersebut. Baik, barakallahu fiik. Lanjut, Pak. Ini keterangannya sudah ya. Pertama didahului oleh qad. Qad aflaha. Berarti aflaha itu fiil. Ini ya. Dan yang kedua, artinya apa aflaha? Sungguh beruntung. Beruntung kata kerja. Siapa yang beruntung? Orang-orang yang beriman. Kemudian yang kedua, huruf sin, huruf sa. Contohnya apa? Saya kulus sufaha. Sin ya. Berarti yakulu itu fiil. Apa artinya? Orang-orang yang kurang akalnya berkata. Yakulu berkata. Sufaha, orang-orang yang kurang akalnya. Minan nas, di antara manusia. Ya, jadi yakulu berkata. Siapa? Ya orang-orang yang kurang akalnya. Yakulu berarti kata kerja. Kenapa? Karena sebelumnya ada sin. Ketiga, saufa. Saufa. Contohnya, kalla saufa ta'lamun. Kalla, sekali-kali tidak, atau janganlah begitu. Saufa, kelak kamu ta'lamun, akan mengetahui. Ya. Siapa?
Ta'lamun berarti fiil. Kenapa? Karena terletak setelah saufa. Saufa. Ta'lamun artinya mengetahui, gitu ya. Taib. Yang terakhir ta'nis, Ta'nis. ya. Sakinah, tak yang sukun di belakangnya. Contohnya qalat namlatu ya ayyuhan namlu dkhulu masakinakum. Qalat ada tak sebelumnya berarti fiil yaitu qala. Qala. Berkata Berkata. siapa? Namlatun, ya rajanya semut, ya atau ratunya semut. Jadi semut ini ada ratunya, Pak. Nah, ratu semut ini yang mengatakan kepada semut-semut yang lain, ya ayuhan namlu, wahai semut-semut, udkhulu masakinakum. Masuklah ke rumah-rumah kalian atau ke sarang-sarang kalian. Baik. Kata kola diakhiri dengan ta, maka itu adalah tanda fiil. Berarti kola adalah fiil. Nah, coba dilihat di sini. Namun yang perlu dicatat, bila ada kata dalam Al-Quran, hadis, dan kitab Arab yang mengandung ciri-ciri di atas, maka sudah pasti fiil. Akan tetapi, tidak semua fiil datang dengan ciri-ciri tersebut. Banyak fiil yang berdiri sendiri tanpa ciri yang menyertai. Nah ini catatan penting, Pak. Kalau ada 4 ciri itu, pasti fiil. Tapi fiil belum tentu ada cirinya. Gitu. Jadi kalau ada cirinya, pasti dia fiil. Tapi tidak setiap fiil ada cirinya. Contoh saja Pak ya. Orang orang Sunda, ya, orang Sunda itu bisa bahasa Sunda, gitu ya. Tapi kalau orang bisa bahasa Sunda, belum tentu orang Sunda. Iya benar. Gitu ya. Jadi kalau orang Sunda, ya pasti bisa bahasa Sunda. Kalau dia lahir di Sunda, orang Sunda ya bisa bahasa Sunda. Mas Alwi, kumaha damang. Alhamdulillah. Gitu kan. Tapi kalau orang bisa Sunda belum tentu dia orang Sunda gitu ya. Gitu. Ya atau semisalnya. Intinya fiil ada ciri-cirinya. Kalau ada ciri itu dia pasti fiil. Tapi fiil juga belum tentu disertai dengan ciri-ciri. Kadang-kadang fiil juga tanpa ciri dia muncul gitu ya. Baik. Nah, kita balik lagi ke ini Pak ya. Silabus ya. Tadi Pak Dedi kita tadi mengatakan apa namanya? Pengantar bahasa Arab sudah Pak ya. Kemudian pembagian kata juga sudah ya. Ya. Kata itu ada 2. Ada 3. Ada fiil, ada isim, ada huruf gitu ya. Makna masing-masingnya juga sudah. Fiil kata kerja ada 3 pembagian, ada fiil madhi yaitu yang telah lampau, fiil mudhari yang sedang atau akan, fiil amr perintah. Ada isim juga ada bagiannya, ada dibagi menjadi bilangan. Bilangan ada 3, ada tunggal, mufrad, ada 2, musanna, ada jamak, ya jamak gitu ya. Jamak juga terbagi lagi, ada jamak yang beraturan, ada yang jamak beraturan untuk laki-laki, jamak beraturan untuk perempuan, dan ada jamak yang tidak beraturan, ngacak, jadi tidak bisa diketahui. Diketahuinya dengan kamus gitu ya. Ada juga yang berikutnya yaitu huruf. Yang berikutnya adalah jenis. Jenis itu ada laki-laki, ada perempuan. Kemudian masuk ke huruf. Huruf itu adalah kata yang ada atau huruf susunan huruf yang ada maknanya, gitu ya. Seperti ila. Ila itu huruf tapi ada maknanya, dia disebut dengan kalimat dalam bahasa atau kata-kata. Ya. Kemudian tanda masing-masing. Tanda masing-masing. Tadi udah jelaskan untuk tanda fiil. Coba kita lihat sekarang di sini. Oke. Baik. Nah, kita masuk ke sini ya, pengelompokan fiil. Ya. Ini sebenarnya lewat saja ini Pak ya harusnya, tapi nggak apa-apa kita bahas sebentar. Fiil tadi kan udah dibedakan. Fiil itu ada yang lalu, ada yang akan datang atau yang sedang. Kemudian ada satu lagi yang mana Pak? Perintah gitu ya. Perintah. Kamera Anda mati ya. Bentar, Pak. Nah, ini masuk lagi ya. Nah, sekarang masuk lagi ke pembagian fiil. Fiil ini ada 2, Pak. Ya. Pembagiannya banyak sebenarnya. Tapi nggak apa-apa, ini sebagai wawasan di awal aja.
Jadi kata kerja itu terbagi menjadi dua. Ada kata kerja yang butuh objek. Kalau kata kerja pasti butuh pelaku, Pak ya. Nggak mungkin ada yang melakukan, nggak mungkin terjadi sesuatu kalau nggak ada yang melakukan. Jadi kata kerja pasti butuh pelaku. Ya. Tapi tidak semua kata kerja butuh objek. Contohnya apa? Pergi. Pergi butuh objek nggak, Pak? Tidak butuh. Pergi butuh keterangan, tidak butuh objek. Ya. Tapi ada juga kata kerja yang butuh objek. Contoh makan. Makan butuh objek nggak, Pak? Butuh. Butuh. Contohnya makan apa? Mas Alwi misalnya. Makan, apa Mas Alwi? Makan nasi Pak. goreng. Makan kebab misalnya. Maaf. Apa namanya? Sar apa? Temennya kebab itu apa? Shawarma. Shawarma gitu. Nah, jadi Iya. makan butuh objek. Objeknya apa? Shawarma gitu ya. Nah, dalam bahasa Arab kalimat atau kata kerja yang butuh objek nggak butuh objek ada istilah khusus. Yang pertama namanya fi'lul lazim. Al-fi'lul lazim. Fi'il lazim. Apa artinya fi'il lazim? Fi'il yang tidak butuh objek. Contohnya pergi, pulang, ya, menangis. Itu fi'il yang nggak butuh objek. Senang, gitu. Nggak butuh dia objek. Nah, ini namanya fi'il lazim. Tapi juga fi'il ada juga kata kerja yang butuh objek namanya fi'lul muta'addi. Fi'il muta'addi. Al-fi'lul muta'addi. Yaitu kata kerja yang butuh objek. Contohnya apa? Nasoro, menolong. Menolong siapa? Ya harus ada yang ditolong. Iya, benar. Misalnya menolong orang yang jatuh, berarti objeknya orang yang jatuh. Nazoro, melihat. Saya melihat. Melihat siapa? Harus ada objeknya. Melihat hujan misalnya. Melihat payung gitu ya. Nah, contoh yang tidak punya, tidak butuh objek, zahaba pergi, duduk, nggak jalasa duduk, tidak butuh objek. Yang dibutuhkan hanyalah keterangan. Pergi kemana, duduk di mana, gitu kan? Dia tidak butuh objek. Ya. Nah, kemudian fiil juga ada pembagian yang lain. Nah, ada namanya fiil bina sahih, ada fiil bina mu'tal. Nah, ini sebenarnya pembagiannya itu berdasarkan huruf, Pak. Kalau teman-teman semua pernah belajar tajwid gitu ya, kita mengenal namanya mat. Ada yang kenal mat nggak? Mat tobi'i. Ada 3 mat tobi'i itu, Pak. Ada mat tobi'i alif, ada mat tobi'i ya, ada mat tobi'i waw. Ya. Nah, ternyata di balik mat tobi'i ini ada rahasianya. Makanya dalam ilmu bahasa Arab juga dibahas. Yang pertama fiil bina sohi. Apa itu fiil bina sohi? Adalah fiil yang tidak ada yang tidak mengandung 3 huruf tadi. Tidak ada huruf ya, tidak ada huruf waw, tidak ada huruf alif. Itu namanya fiil bina sohi. Jadi pengertian apa fiil bina sohi adalah kata kerja yang tidak mengandung huruf ya, huruf waw, dan huruf alif. Huruf mat. Huruf mat. Mumtaz, barakallahu fiik. Ya. Kalau dalam istilah bahasa Arab, dia ganti dari mat berubah menjadi mu'tal namanya. Mu'tal. Makanya di sini fi'il bina mu'tal, apa arti fi'il bina mu'tal? Jadi fi'il kata kerja yang mengandung huruf waw, huruf ya, huruf alif. Gitu. Baik. Coba kita lihat, Pak. Soro artinya menjadi. Ini fi'il bina sahih atau binal mu'tal? Soro. Mu'tal. Kenapa? Ada alif. Ada alifnya. Mumtaz. Barakallahu fiik. Coba Pak Dedi, Roma. Mu'tal atau sahih? Mu'tal. Kenapa Pak Dedi? Ada ya-nya. Ada ya-nya. Ini sebenarnya bukan ya, Pak. Alif. Tapi bentuknya alif, kayak ya. iya gitu ya. Iya. Okay. Kalau ya itu biasanya ada titiknya. Nah, kalau ini nggak ada titiknya berarti alif. Ya. Kemudian wako, Pak Alwi, wako, mu'tal atau sahih? Mu'tal. Mu'tal. Apa arti wako? Menjauhi. Wako itu artinya melindungi sebetulnya. Wako yaki melindungi, menjadikan tameng gitu ya. Dari sinilah makna takwa. Takwa itu dari wako.
Kalau roma tadi apa Pak Dedi? Artinya Melempar. melempar. Mumtaz barakallahu fiik. Nah, ini contoh-contoh fiil yang namanya mu'tal. Apa tadi namanya? Mu'tal. Mu'tal. Nah, sekarang kita lihat fa'ala. Fa'ala. Fa'ala fiil apa, Pak? Bina Bina, apa sohi atau mu'tal? bina sohi. Sohi. Kenapa? Tidak ada huruf mat. Tidak ada huruf mu'tal, yaitu alif, waw, ya. Mumtaz ya. Apa arti fa'ala, Pak? Melakukan, berbuat. Ya, fa'ala itu artinya berbuat. Contoh lain, zahaba. Nah, Zahaba artinya pergi. Sohi atau mu'tal? Sohi. Sohi. Kenapa? Enggak Tidak ada. ada huruf alif waw ya. Mumtaz barakallahu fiik. Nah, kemudian ditulis ini oleh karena fiil sohi dan fiil mu'tal terbagi lagi menjadi beberapa jenis, penulis baru akan membahas materi ini pada bab 8. Nah, maka pembahasan sohi, mu'tal dan lain-lain ini baru akan dibahas di bab 8. Ini pengenalan aja. Kan lagi membahas pembagian, jadi dibahas semuanya tapi secara garis besar. Detailnya nanti di bab 8. Tip. Kita udah selesai di fiil, masuk ke isim, Pak. Isim. Tip. Isim secara bahasa artinya yang dinamakan. Isim itu nama, Pak. Makanya kalau kita bertemu, Mas Muka, ya Mas Alwi. Ya. Mas Muka. Mas Muka. Iya, artinya siapa Mas Muka. namamu? Dari sinilah kita mengenal Asmaul Husna. Nama-nama Allah yang baik. Jadi isim. Isim itu artinya nama. Namun, para ulama nahu memberikan istilah isim ini menjadi kata apa namanya? Kata benda, menjadi kata benda, yaitu kata yang menunjukkan sesuatu yang tidak terikat dengan waktu. Jadi kalau fiil tadi kan terikat, telah belajar, sedang belajar. Kalau isim itu nggak ada terikat dengan waktu. Contohnya nama kita, Pak, Taufik. Dulu Taufik, sekarang Taufik, nanti juga Taufik gitu kan. Iya. Sekolah, dulu namanya sekolah, sekarang sekolah, besok ya tetap sekolah. Nah, kata atau kalimat dalam bahasa Arab yang tidak terpengaruh dengan waktu, maka dia disebut dengan isim. Ya, jadi isim itu adalah kata atau kalimat dalam bahasa Arab yang tidak tergantung dengan waktu. Isim terbagi lagi menjadi beberapa kelompok ya. Dia dibagi menjadi dua berdasarkan jumlah atau jenis. Kalau jumlah tadi ada 3. Ada mufrad yaitu tunggal, musanna yaitu 2, jamak itu 3. Lebih dari 2, 3 ke atas gitu ya. Kemudian dilihat dari jenis. Jenis kelamin ada laki-laki, ada perempuan. Ada jenis kelamin, ada laki-laki, ada perempuan. Nah, taib. Karena isim banyak sekali, maka kita tidak membahasnya secara lengkap. Hanya beberapa jenis isim yang berkaitan dengan ilmu sorof yang akan dibahas. Beberapa contoh kata, nah ini contoh. Zaidun, artinya Zaid, nama orang. Ya, isim alam namanya. Isim alam artinya nama orang. Haza, artinya ini. Ini, yaitu isim isyarah, kata tunjuk. Ini itu isim, Pak. Ana, artinya saya, saya. Artinya domir itu apa? Kata ganti. Jadi isim banyak sekali. Ya, cuman beberapa saja. Jadi nama orang, kata tunjuk, kata ganti, ana, kalau dia apa? Huwa, kalau banyak antum gitu ya. Itu semua isim. Ya. Isim. Nama kita semua, Pak Amir isim, Dedi isim, Alwi isim semua, Pak. Ya. Jadi itu isim. Nah, sebagaimana kalau fiil ada tandanya, isim juga ada tanda. Nah, tanda isim itu ada banyak, ya. Yang pertama bertemu dengan huruf jar. Huruf jar ini ada 9, Pak. Ya, ada 9. Di sini ada 8 ya. Nah, sebenarnya ada 9. Tapi nggak apa-apa, ini 8. Apa saja dia? Min, ila, an, ala, fi, ya. Huruf ba, huruf kaf, huruf lam. Jadi kalau di depannya ada huruf-huruf ini, pastikan setelahnya itu adalah isim. Contohnya apa? Bismi. Ada huruf ba kan? Berarti ismi itu isim. Fi suduri. Fi. Berarti setelahnya isim. Fi di.
atau di dalam, suduri dada, ya. Min artinya dari, ila artinya ke, an dari juga sama, ala di atas, fi di dalam, bi dengan, ka seperti, li untuk, ya. Kalau ada huruf-huruf ini setelah huruf-huruf yang 8 ini, maka dia adalah isim, dapat dipastikan. Baik. Kemudian yang kedua tanwin. Nah, kalau kita ketemui ada tanwin, domatain, fathatain, kasrotain, ketahuilah itu isim. Contohnya apa? Kolamun, babun, kitabun, madrasatun, maktabun, kursiyun, masjidun, muslimun, muslimatun, mukminun, mukmimatun. Semuanya yang ada tanwin itu isim. Fiil tidak ada tanwin. Fiil tidak boleh tanwin. Yang kedua alif lam. Kalau ada alif lam itu pasti isim. Al-kitabu, al-Qur'anu, al-masjidu, al-kursiyu, al-maktabu, al-madrasatu, dan seterusnya. Kalau ada alif lam juga ada dua. Ada alif lam komariah, ada alif lam syamsiyah. Komariah alif lamnya tidak dibaca. Komariah dibaca. Syamsiyah tidak dibaca. Ya. Al-kitab komariah. Al-Qur'an komariah. Ya. Nah, inilah 3. Nah, jadi kalau fiil ada 4 tandanya, kalau isim ada 3, Pak ya. Pertama, bertemu dengan huruf jar, kedua tanwin, ketiga alif lam. Nah, baik. Nih, ini udah dibagi ya. Kemudian kita masuk ke pembagiannya. Isim berdasarkan jenis. Nah, ini jenis kelamin. Ada yang laki-laki, ada yang perempuan. Laki-laki namanya isim muzakkarun atau isim muzakkar, yaitu kata benda yang menunjukkan atas laki-laki. Contohnya apa? Nama orang laki-laki, Pak. Ahmadu, Zaidun, Yusufu, Nuhu, Taufik, Alwi, Dedi, Amir, itu semua nama laki-laki. Maka dia disebut dengan isim muzakkar. Tapi ada juga benda yang sejatinya dia tidak punya kelamin, tapi kita tahu dia laki-laki. Dari mana? Salah satunya adalah ketika dia tidak punya tak marbuto. Nah, ini tak marbuto tuh ini, Pak. Ya, tak tapi dia tertutup. Tak kan biasanya kebuka nih. Dia ketutup. Nah, apa saja benda-benda yang laki-laki? Kitabun, kolamun, saubun. Kitabun buku, kolamun pena, saubun baju. Itu semua muzakkar. Sip ya. Semua nama benda yang tidak mengandung huruf tak marbuto, tak yang tertutup. Ya. Kemudian isim mu'annas, isim perempuan. Isim perempuan ini adalah isim yang menunjukkan atas perempuan. Bisa jadi karena namanya perempuan, bisa jadi karena benda, tapi ada tak marbutonya. Nama perempuan siapa? Fatimatu, Khadijatu, Aisyatu, Sofiyatu, Zainabu, Hindun. Terus siapa lagi, Pak? Maryamu. Siapa lagi, Mas Alwi? Amin. Aminatu. Siapa lagi? Pak Dedi? Zainab. Zainab. Siapa lagi, Pak Amir? Aisyah, dan lain sebagainya. Tapi juga ada dari benda yang tidak punya kelamin, tapi dia diketahui dari tak marbuto. Contohnya Pak, madrasatun, sekolah. Jami'atun, universitas. Mirwahatun, kipas angin. Tahu dari mana Ustadz ini dia perempuan? Jawabannya karena dia ada tak marbuto. Jadi semua yang ada tak marbuto itu perempuan. Contohnya apa lagi Pak? Benda tapi dia perempuan. Jendela apa bahasa Arabnya? Toyaratun. Toyaratun. Artinya apa toyaratun, Pak? Sayaratun apa? Sayaratun. Apa arti sayaratun, Pak? Sayaratun. Mobil ya? Mobil, betul. Mobil itu perempuan. Kalau jendela Pak Dedi, apa jendela bahasa Arabnya? Belum tahu, Ustaz. Nafizatun. Nafizatun. Itu jendela. Perempuan. Kalau papan tulis, Pak? Pak Alwi. Saburatun. Itu papan tulis. Saburatun. Nah, karena ada tak marbutonya berarti dia perempuan. Dan masih banyak yang lain. Nah, kemudian ditambah Pak. Ini penting nih. Ini catatan penting. Ada beberapa yang tidak ada tak marbutonya tapi dia perempuan.
Contohnya apa? Di sini dikatakan semua anggota tubuh yang jumlahnya sepasang. Mata, ainun. Ainun ini 2 kan? Berarti dia perempuan, Pak. Uzunun, telinga. Telinga ada berapa? 2. 2, berarti dia perempuan. Yadun, tangan. Tangan ada berapa, Pak? 2. 2, berarti dia perempuan. Rijlun, kaki. Kaki ada berapa, Pak? 2. Berarti semua yang 2 dari anggota badan itu muannas, perempuan. Nah, ditambah lagi ini pengetahuan aja ya, tambahan. Ardun, bumi. Bumi ini perempuan, Pak. Syamsun, matahari. Matahari ini perempuan. Tapi dianggap saja ya, karena mereka nggak punya jenis kelamin. Ini kegunaannya nanti ketika kita dalam mengucapkan, kita akan memilih padanan kata yang tepat. Karena kita sedang belajar ilmu sorof. Nah, itu kalau dilihat dari jenis kelaminnya. Jadi ada laki-laki, ada perempuan. Kalau dilihat dari jumlah bilangannya, ada 3, Pak. Yang pertama namanya ismul mufrad. Isim yang mengatakan tunggal. Ya, contohnya apa? Muslimatun, muslimun, kolamun, kitabun. Muslimatun, 1 orang muslimah. Muslimun, 1 orang muslim. Kolamun, 1 pena. Kitabun, 1 buku. Ya. Kemudian yang kedua ada musanna, menyatakan 2. Caranya gimana tadi? Mas Alwi masih ingat? Masih. Ani dan Aini. aini. Jadi kalau muslimun ngomongnya gimana kalau 2? Mani, mumtaz. Atau Mani dengan Muslimi. aini atau aini. Muslimaini. Taib. Jadi Pak Dedi yang belum ikut tadi ya. Kalau musanna itu caranya 2, Pak. Ya. Tinggal ditambah ani atau aini. Muslimun misalnya, tambah ani. Mani. Atau aini. Muslimaini. Nah, sekarang coba Pak Dedi. Muslimatun. Jadikan 2, Pak. Gimana? Tambah ani dan aini. Muslimatun. Muslimaini. Nah, tunnya ada. Muslimataini. Muslimataini atau Muslimatin. muslimaani. Muslimani. Ada taknya. Muslimatani. Muslimatani. Nah, mumtaz. Sekali lagi Pak Dedi. Kalau kolamun. Kolamatani. Nggak ada taknya kalau kolamun. Kolamani. Mumtaz. Satu lagi. Kolamanaisi. Aini. Ani dan aini. Kolamana aini. Kolamani atau Kolamaini. kolamaini. Nah, mumtaz. Pak Amir. Sekali lagi Pak Amir. Kitabun. Kitabaini. Masya Allah, barakallahu fiik, mumtaz. Begitu ya. Jadi kalau untuk menyatakan 2 tinggal ditambah aja muslimatani atau muslimani atau muslimataini, muslimaini. Kolamani, kolamaini, kitabani, kitabaini. Jadi ngomongnya mudah aja, ani atau aini. Ani atau aini itu 2, Pak. Itu 2. Jadi kalau mau menjadikan kalimat itu 2, tinggal tambah ani atau aini. Mudah sekali kalau bahasa Arab. Nah, sekarang yang jamak. Nah, jamak ini tadi udah ada sampaikan, ada yang beraturan, ada yang tidak beraturan. Yang beraturan terbagi 2. Ada jamak muzakkar salim, artinya jamak untuk laki-laki beraturan. Jadi mudah. Kalau tadi ani, aini, kalau ini una, ina. Ya, una, ina. Coba lihat muslimun. Jadi muslimuna atau muslimina. Coba Pak Dedi. Muslimun jadinya muslimuna atau muslimina. Mumtaz. Kalau mukminun Mukminuna. atau Mukminuni. mukminina. Mumtaz. Barakallahu fiik ya. Ini yang terakhir ya, Pak ya. Jamak muannas salim. Ini jamak untuk perempuan tapi beraturan. Caranya gimana? Yang awalnya tun tadi, muslimatun, tun pendek, itu tinggal dipanjangkan aja. Awalnya muslimatun, jadinya muslimatun. Gitu.
Coba Pak Dedi ya, tadi belum coba ya. Muslimatun, kalau jamak jadinya Muslimatun. mumtaz. Kalau mukminatun, Mukminatun. Masya Allah, barakallahu fiik. Coba Mas Alwi, kalau qanitatun, jadinya Qanitatun. mumtaz, barakallahu fiik. Kalau Pak Amir, solihatun, jadinya Solihatun. mumtaz, barakallahu fiik. Dan terakhir, jamak taksir yang mungkin kita dapat bahas pada pertemuan kali ini, Pak. Jamak taksir adalah jamak yang tidak beraturan. Jadi dia mencar-mencar. Kitabun, kutubun, kolamun, aklamun. Tahu dari mana? Ini tentunya dengan pembiasaan dan banyak melihat kamus. Tidak bisa kita berikan stempel-stempel seperti itu. Baik, cukup dulu pertemuan kita pada kesempatan hari ini sampai halaman 10 ya, Pak ya. Untuk latihan, mohon Anda minta tolong ke Bapak-bapak semua dilihat surat Al-Fatihah ya, dicatat Pak ya. Di surat Al-Fatihah ayat 1 sampai 7 tentukan yang Bapak bisa tentukan mana fiil, mana isim berdasarkan tanda-tanda atau berdasarkan makna ayat tersebut. Mana isim, mana fiil. Dua aja, mana isim, mana fiil ditentukan. Surat Al-Fatihah. Itu banyak. Kalau isim diawali dengan huruf jar. Huruf jar tadi ada 8 ya Pak ya. Min, Ya. ila, an, ala, fi, ba, kaf, lam. Kemudian ada tanwin, ada alif lam. Kalau fiil juga ada 4. Ada didahului oleh kod, saufa, huruf sin, sa, dan terakhir yang keempat adalah di akhir huruf ta yang mati. Marbuto as-sakin. Coba dicek ya Pak ya. Dengan kita latihan ini insya Allah ada motivasi Pak bagi kita untuk meningkatkan pembelajaran. Untuk menambah kita ketemu Kamis ya Pak ya. Silakan di kerjakan tugasnya. Kalau merasa terlalu sedikit, boleh ditambah surat Al-Falaq. Boleh ditambah surat Al-Falaq karena di silabus diminta. Misalnya konsep udah udah beres gitu soalnya. Dikirim apa? Di foto kirim ke Japri anak aja, ke Japri. Japri Ustadz aja. Ya, grup ya nanti ada contek. Iya, kalau di grup nanti di yang lain ya. Nomor Ustadznya ada. Hah? Nomor Ustadznya. Ada di grup. Ada di grup ya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan, Pak? Mumtaz, Ustaz. Cukup ya, Pak ya? Pak Alwi? Yang di awal tuh, yang apa tuh? Yang mana? Coba yang di awal saat Yang di awal ya. Saat. Tentang pembahasan yang mana, Pak Alwi? Nah ini. Yang ini? Nah itu tuh yang itu tuh yang mana tuh namanya? Yang mana? Ini, nau'un. Yang alfilu yang kanan. Alfi'lu, ya. Ya, yang tiganya itu anak. Ya, alfi'lu, fi'il, kata kerja. Ada madin. Madin ini kata kerja lampau. Telah tadi, telah. Oh, yang telah itu ya. Ya, mudhari. Sedang ya. Amar perintah. Oh, ya. Tadi koneksi anak putus di situ. Iya, ada lagi Pak Alwi? Udah. Oke, Pak Dedi ada yang mau ditanyakan? Tidak ada Ustaz. Cukup ya. Tolong dilatih dicek ya Pak ya di surat Al-Fatihah dan surat Al-Falaq ya Pak ya. Insyaallah. Pak Amir? Ya, insya Allah Ustaz masih sanggup mengikuti. Masya Allah, insya Allah Pak. Insya Allah intinya. Iya, intinya kalau kita tetap semangat Pak, semangat. Iya, insya Allah kalau kita tetap semangat, Allah akan bantu Pak. Soalnya sudah pernah masuk Durusul Logos jilid 2 sudah mulai kepala panas. Iya, bertahap Pak, insya Allah bertahap. Sampai di sini dulu, jazakallah khairan. Terima kasih banyak atas segala perhatiannya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, cukup ya Pak, silakan. Ya, sehat.